Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Sidrastu Tat Astu Inama Swaha. Sahabat Pelita Dharma dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam acara Pelita Dharma Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya Ketut Karmi akan menyampaikan pesan Dharma tentang stunting dan pencegahannya. Saya dari Penyuluh Agama Hindu Kementerian Kota Palu. Puja Astengkara kita haturkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kertawara nugrahanya lah sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat Pelita Dharma dimanapun Anda berada, saat ini kita mengetahui bahwa stunting menjadi suatu momok yang begitu besar bagi orang tua. Nah, stunting di Indonesia muncul pada awal tahun 2013. Nah, pada survei standar gizi balita Indonesia tahun 2019, referensi yang mengalami atau terjangkit stunting yaitu mencapai 27,7%. Ini artinya 1 dari 4 orang anak mengalami stunting. Nah, hal ini akan kita sebagai orang tua tentunya tidak mengharapkan anak kita lahir dalam keadaan tidak normal, dalam keadaan tidak sehat ya. Kita tentunya sebagai orang tua selalu menginginkan anak kita selalu lahir sehat, lahir normal dan tentunya cerdas. Nah, stunting ini juga pernah mendapat perhatian khusus dari Kementerian Kesehatan lewat kampanye melawan stunting. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan apa itu stunting dan pencegahannya. Nah, sebelum saya menyampaikan apa itu stunting dan pencegahannya, saya akan awali dengan sebuah doa, yaitu Om Trayambakam Yajamahi Sugandim Pustiwardanam Urwa Rukam Iwa Bandanat Nirtir Muksyamamritat, yang artinya, ya Tuhan, hamba memuja yang rudra, yang menyebarkan keharuman dan memperbanyak makanan. Engkau yang bermata 3, hamba memujamu, yang menembus semua dan memelihara wewangian. Semoga kita senantiasa dijauhkan atau dihindarkan dari penyakit demi sebuah kedamaian. Pelita Dharma dimanapun Anda berada, sekarang saya akan menjelaskan apa itu stunting. Stunting adalah keadaan atau kondisi gangguan tubuh kembang yang terjadi kepada seorang anak, Nah, hal ini disebabkan karena pada tidak lengkapnya gizi kronis ya, terjadinya gizi kronis pada periode awal pertumbuhannya. Nah, anak yang mengalami stunting ini kelihatannya biasa saja seperti anak lainnya, akan tetapi jika dibandingkan dengan anak sebayanya atau seusianya, ia ini lebih pendek atau lebih kecil atau lebih kerdil. Tetapi bukan berarti anak atau semua anak yang pendek itu mengalami stunting ya, tidak ya. Nah, anak yang mengalami stunting ini dapat dikatakan mengalami stunting jika dari puskesmas ya, dari puskesmas dinyatakan bahwa anak ini tidak memenuhi atau tidak sesuai pertumbuhannya tidak sesuai dengan standar survei pertumbuhan WHO gitu ya. Jadi terkadang dia itu pertumbuhannya tidak mengikuti masa usianya gitu. Nah, terkadang juga anak
yang sudah mengalami stunting pada usia 2 tahun, ini tidak akan mempengaruhi, tidak hanya mempengaruhi perkembangannya atau pertumbuhannya, tetapi juga perkembangan kecerdasannya, perkembangan otaknya, terus gangguan dalam berbicara, gangguan dalam belajar gitu ya. Terus juga dia akan mengalami daya tahan tubuhnya itu akan menurun gitu. Jadi anak ini akan mudah terserang penyakit gitu ya. Jadi stunting ini adalah sebuah gangguan kurang gizi yang terjadi pada seorang anak. Nah, sahabat Pelita Dharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, terus apa ya kira-kira ciri-cirinya nih? Ciri-cirinya seorang anak yang mengalami stunting gitu ya. Ciri-cirinya yang pertama yaitu anak ini pertumbuhannya atau tinggi dan berat badannya itu lebih kecil dibandingkan teman sebayanya. Selain itu pertumbuhan fisiknya juga terganggu. Kemudian dia akan selalu lemes atau lesu, tidak semangat gitu ya. Terus begitu dia kurang aktif. Nah, inilah beberapa ciri anak yang mengalami stunting yang harus kita waspadai sebagai seorang ibu. Nah, terus kalau sudah kita mengetahui ciri-cirinya, terus anak ini divonis mengalami stunting, terus apa kira-kira dampaknya? Nah, dampaknya itu dibagi menjadi 2, yaitu dampak yang jangka pendek dan dampak yang jangka panjang. Nah, dampak jangka pendek yaitu si anak ini akan rentan terkena penyakit gitu ya. Terus selalu pertumbuhan tulangnya itu tidak normal. Terus begitu gangguan di dalam belajar gitu. Nah, ini adalah jangka pendek, pertumbuhan atau perkembangan otaknya itu nggak bagus. Terus jangka panjangnya apa gitu? Dampak jangka panjang dari stunting ini apa? Nah, dia akan mengalami gangguan kognitif dan prestasi belajar. Nah, akan menurun, tidak seperti biasanya. Nah, itu jangka panjangnya. Kemudian si anak ini akan mengalami sebuah penyakit atau akan menderita sebuah penyakit diabetes gitu. Terus metabolisme dalam tubuhnya nggak bagus, mudah terkena serangan jantung gitu, mudah terkena penyakit stroke dan masih banyak lainnya. Nah, hal ini yang harus kita waspadai sebagai seorang ibu. Nah, sahabat Pelita Dharma dimanapun Anda berada, tadi kita sudah mengetahui apa sih itu stunting gitu ya, apa ciri-cirinya, terus dampaknya apa gitu. Nah, sekarang setelah kita mengetahui apa itu stunting, terus ciri-cirinya, terus dampaknya, terus bagaimana pencegahannya? Nah, pencegahannya yaitu yang pertama, di awal kita hamil gitu, kita lengkapi diri kita dengan mengkonsumsi vitamin, terus gitu rajin konsultasi ke dokter kandungan atau ke puskesmas atau ke posyandu gitu ya. Terus begitu kita harus lengkapi cairan di dalam tubuh kita dengan meminum 8 gelas air per hari. Terus rajin berolahraga, istirahat yang cukup gitu, minum suplemen yang dianjurkan dokter. Nah, itu di awal di kita hamil ya, di saat kita hamil itu yang harus kita perhatikan untuk mencegah supaya anak kita yang nanti lahir tidak mengalami stunting. Kemudian yang kedua, nah setelah anak ini lahir, kita harus lengkapi anak ini dengan kita memberikan ASI sedini mungkin. Nah, anak ini baru lahir, kita berikan ASI sedini mungkin gitu ya, ASI eksklusif. Nanti kalau sudah usia 6 bulan baru kita berikan MPASI. MPASI itu adalah makanan pendamping air susu ibu. Nah, dan jangan lupa juga kita harus selalu konsultasi ke puskesmas atau ke posyandu. Kemudian yang ketiga, nah untuk usia anak di bawah 1 tahun ya, kita harus rutin kita konsultasi atau periksakan anak ke puskesmas atau posyandu terdekat ya, 1 bulan sekali untuk anak usia di bawah 1 tahun. Tujuannya apa? Untuk kita itu untuk mengetahui perkembangan atau pertumbuhan anak kita sesuai nggak dengan kurva pertumbuhan WHO. Kemudian yang keempat, ini terkadang kita anggap sepele gitu ya, anggap sepele tentang kebersihan, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita menjaga kebersihan alat makanan kita, makanan yang kita makan, dan juga
jauhkan diri kita dari asap rokok baik di lingkungan kita ataupun di luar. Nah, sahabat Pelita Dharma, dimanapun Anda berada, demikian yang saya sampaikan tadi tentang apa itu stunting, bagaimana pencegahannya ya. Tentunya kita sebagai orang tua ingin mempunyai anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang sehat. Nah, itu adalah dambaan semua orang tua ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita ambil hikmahnya. Ya, sampai berjumpa kembali dalam acara Pelita Dharma yang akan datang. Dan saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.